Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai SKKNI atau Standar Kerja Kompetensi Nasional Indonesia Fisioterapi yang beranggotakan Narisa, Natasha, Novilia, Rafa, dan Ramadanti. Next. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia merupakan rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian, serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai pengaturan standar kompetensi di Indonesia tertuang di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang tata cara penetapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut di atas menyebutkan tentang kompetensi, yaitu suatu ungkapan kualitas sumber daya manusia yang terbentuk dengan menyatunya 3 aspek. Kompetensi yang terdiri atas aspek pengetahuan atau domain kognitif atau knowledge, aspek kemampuan, domain psikomotorik atau skill, dan aspek sikap kerja atau domain affective atau attitude atau ability. Selanjutnya, penggunaan SKKNI atau standar kompetensi yang dibutuhkan oleh beberapa lembaga atau institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, untuk institusi pendidikan dan pelatihan, yaitu memberikan informasi untuk mengembangkan program dan kurikulum sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi. Yang kedua, untuk dunia usaha atau industri dan penggunaan tenaga kerja, yaitu membantu dalam rekrutmen dan membantu penilaian untuk kerja. Yang ketiga, untuk institusi penyelenggaraan pengujian dan sertifikasi sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya. Yang kedua, sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi. SKKNI disusun dengan struktur sebagai berikut. Yang pertama yaitu kode unit, yang kedua judul unit, yang ketiga deskripsi unit, yang keempat elemen kompetensi, yang kelima kriteria untuk kerja, yang keenam batasan variabel, dan yang ketujuh panduan penilaian. Tujuan dan sasaran pemetakan kompetensi. Pemetakan kompetensi di setiap sektor atau lapangan usaha merupakan langkah awal dari pengembangan SKKNI di sektor atau lapangan usaha yang bersangkutan, yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan memetakan unit kompetensi dari suatu sektor atau kategori lapangan usaha yang pergi disusun standar kompetensinya dalam format SKKNI yang dituangkan dalam rencana induk pengembangan SKKNI. Sasaran kegiatan pemetakan kompetensi adalah tersusunnya peta kompetensi di setiap sektor atau kategori lapangan usaha, tersusunnya RIP SKKNI di setiap sektor atau kategori lapangan usaha. Next. Standar Kompetensi Kerja Nasional Fisioterapi. Fisioterapi sebagai salah satu profesi kesehatan dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, efektif, dan koefisien. Fisioterapi sebagai profesi mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan lingkup kegiatan profesi fisioterapi. Guna meningkatkan kinerja profesi fisioterapi, salah satunya diperlukan standar profesi
sebagai dasar setiap fisioterapis dalam menjalankan profesinya. Dengan demikian, sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi secara profesional, perlu disusun suatu pedoman yang disebut standar profesi fisioterapi. Tujuan SKKNI Fisioterapi. Yang pertama, melindungi masyarakat dari pelayanan fisioterapi yang tidak berkualitas dan abstrak serta tidak sesuai dengan standar atau ketentuan yang berlaku. Yang kedua, potensi sebagai pedoman bagi para fisioterapis untuk menilai dan mengkaji segala bentuk tuntutan dari masyarakat pengguna jasa fisioterapi atas pelayanan fisioterapi yang diberikan. Yang ketiga, sebagai pedoman bagi para fisioterapis dalam menjalankan profesinya, berdasarkan kriteria dan ketentuan yang telah ditetapkan. Etika Fisioterapi Indonesia. Fisioterapi dalam menjalankan aktivitas profesional dan pelayanan kepada individu dan masyarakat harus selalu menjaga citra profesi berdasarkan kode etik yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi fisioterapi, menjunjung tinggi kehormatan profesi dalam setiap perbuatan dan dalam keadaan apapun, mematuhi peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi. Garis besar kode etik fisioterapi Indonesia. Yang pertama, menghargai hak dan martabat individu. Yang kedua, tidak bersikap diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada siapapun yang membutuhkan. Yang ketiga, memberikan pelayanan profesional secara jujur, berkompeten, dan bertanggung jawab. Yang keempat, mengakui batasan dan wewenang profesi, dan hanya memberikan pelayanan dalam lingkup profesi fisioterapi. Next. Yang kelima, menghargai hubungan multidisipliner dengan profesi pelayanan kesehatan lain dalam merawat pasien atau klien. Yang keenam, menjaga rahasia pasien atau klien yang dipercayakan kepadanya kecuali untuk kepentingan hukum atau pengadilan. Yang ketujuh, selalu memelihara standar kompetensi profesi fisioterapi dan selalu meningkatkan pengetahuan atau keterampilan. Yang kedelapan, memberikan kontribusi dalam perencanaan dan pengembangan pelayanan untuk meningkatkan derajat kesehatan individu dan masyarakat. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.